Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Sepatu kaca, wake up princess. Halo semuanya, sekawan semuanya, apa kabar? Halo. Hai. Ketemu sama kami di sini. Kami rame-rame semua. nih. Oh, gue yang jawab. Itu kan sekawati. Kita full team nih. Iya. Sekawati. Di sini bareng-bareng kita sama Lia. Hai. Ada Lia di situ. Ada Cencen. Hadir. Ada Anas juga. Hola. Dan ada Yurika. Halo. Nah, ini kita rame nih lagi kumpul. Lagi nggak ada gawe, makanya bisa full. Lagi nggak ada gawe. Jadi gini nih, ngingetin aja nih ke sekawati yang lain ya. Kita obrolan kita terakhir kan kita ngomongin soal mencatat jadwal menstruasi nih, gitu. Kalau misalnya masih ada yang ingat gitu ya. Nah di situ tuh kan kemarin kita sempat ngobrolin tuh ya pentingnya nyatet jadwal. Kemarin siapa yang rajin nyatet? Aku. Anas ya. Anas nih dari awal dia mencatat, terus juga Aku juga. Kamu kalah gitu. Kamu kalah. Kamu juga ya, Cen. Oh iya, lo sama gue ya, nyatet-nyatet tapi entah buat apa ya. Iya. Gue gitu, nyatet-nyatet entah buat apa. Yurika nggak nyatet ya waktu itu ya? Dulu nggak suka Enggak, nyatet. gue cuma inget waktu pertama kali dapat mens aja. Oh, pertama kali dapat aja dicatat ya. Oke, kalau Lia nih belum waktu itu belum sempet lagi nggak ikutan, jadi lu nyatet nggak sih Li? Gue nyatet, Mbak. Nyatet. Apalagi kan abis awal-awal nikah tuh kan nyatetnya semangat ya, karena mau hamil kan. Bener juga. Gitu kan. Jadi ya semangat mencatat. Tapi sekarang sih udah gak mencatat lagi, karena udah jelas gak ada gunanya mencatat sekarang. Begitu ya. Dia mencatat yang lain nggak? Udah pasti lu nggak ada basa darah. Gak ada. Saya bersih sekarang. Dia basah keringetan tuh kalau Bahasa yang panas. lain. Nanti Lia cerita ya. Iya, Kenapa lu cerita. udah gak perlu nyatet lagi gitu ya. Iya. Nah, cuma sekarang gue pengen ngasih tahu aja gitu bahwa kemarin abis obrolan itu kan suruh nyatet gitu ya. Gue tuh ya sama sih sama Lia ya. Dulu tuh gue waktu awal-awal gue nyatet tanpa mengetahui apa gunanya gitu. Lalu begitu menikah nyatet karena semangat ya. Kapan berbuat yang bisa berbuah, kapan yang enggak gitu kan. Kayak gitu. Yang mana enggak berbuah tuh gue waktu itu kan sampai sekarang gitu kan. Jadi makanya terus gue juga jadi mikir gitu, masih perlu nggak sih dicatat gitu. Cuman kemarin sih memang di obrolan kita bilang bahwa mencatat itu untuk lebih kepada mengetahui kesehatan organ intim kita gitu kan. Betul. Nah kepikiran sih gitu kan, gue pikir apa gitu ya, apa gue masih perlu nyatet toh gue udah nggak bisa berbuah juga gitu kan, secara biologis gitu. Nah kalau menurut kalian gimana? Maksudnya apa gue masih perlu mencatat apa enggak sih gitu? Atau misalnya gimana sih buat gue yang emang udah mungkin waktu produktifnya udah lewat gitu ya? Itu gimana gitu? Gue sih pikir. Kita ngomonginnya mau ngomong. Sorry. Kenapa Mbak? Kita mau nyambunginnya, kita pengen ngobrolin loh sebenarnya tentang kemarin itu kita menyinggung ada tentang sistem natural planning, natural NFP ya. Natural family planning. Kita mencatat Ya, natural family planning. Jadi bukan cuma sekedar pakai kalender, tapi kita pakai metode billing, jadi MOB. Gitu kan?
Ya. Nah, kita mau ke situ tuh sebenarnya bagaimana sih gitu perlunya atau pentingnya kita mengetahui metode ini gitu. Apakah Ya. itu hanya untuk yang bisa berbuah maksudnya yang memang mau hamil atau untuk yang emang udah pasti nggak harus hamil, nggak mau hamil itu perlu juga apa enggak gitu. Siapa duluan nih? Apa gue duluan? Gua sih cuma mau nanggepin. Ya, Gue gini, kalau yang gue nanggepin ya, maksudnya kalau yang masalah metode billing nanti kita panggil aja ahlinya. Kalau gue nih pengen nanggepin Mbak Afi tuh, gue menarik statement dari dia tuh masalah berbuah dan tidak berbuah gitu loh. Maksudnya ini kita berlima aja ada klaster yang terpisah antara gue dan kalian berempat. Seolah-olah gue berbuah, kalian tidak berbuah gitu loh. Lu apa? Lu klaster VIP ya? Ya gue klaster yang berbuah. Dia. Enggak, gue terusik dengan kata-kata berbuah dan tidak berbuah gitu loh. Karena dia terlalu berbuah. Belum tentu. Ini gue mau jelasin konteksnya. Karena menurut gue tuh kita tuh nggak bisa memandang seorang wanita tuh berbuah dan tidak berbuah tuh dari jumlah anaknya gitu loh, dari jumlah keturunannya menurut gue gitu. Jadi gue agak terusik dengan statement Mbak Afi tadi. Wah, ini MOB ini kita perlu catat-catat segala macam mens ini buat gue berbuah, buat apa ya? Gue kan tidak berbuah gitu kan. Nah itu gue agak terganggu dengan statement tidak berbuah gitu. Coba ditanggapi. Karena gue merasa didiskriminasi di sini. Enggak deh. Dia minoritas soalnya. Gue minoritas di sini, benar. Intimidasi. Iya. Kita terintimidasi oleh dia apa dia terintimidasi oleh kita ya? Harusnya sih dia yang terintimidasi oleh kita. Gitu ya. Iya nih. Terus jadi gimana Nas? Maksudnya kan kalau lo anak udah 3 gitu kan. Anak udah 3 ya mungkin kalau buat lo jadinya semakin perlu ya untuk menjaga kelahiran ya. Iya, maksudnya kalau si MOB itu sih kalau buat gua ya mencatat-catat segala macam itu mah ya perlu gitu, dan gua nggak ya itu salah satu tools buat gua buat tools supaya gua tuh mau tetap terbuka, mau tetap berbuah. Mau tetap berbuah di sini maksudnya bukannya gue pengen punya anak 10 atau apa gitu dengan keinginan gue, enggak. Tapi gue tidak menentang kalau Tuhan menginginkan gue punya anak lagi gitu loh. Kan gue udah punya anak 3 nih ya kan. Kalau seandainya Tuhan menginginkan gue punya anak lagi, gue tetap terbuka. Jadi gue tetap ingin berbuah gitu loh maksudnya kalau Tuhan. Tapi kalau Tuhan tanya sama gue, ya gue saat ini sih nggak mau gitu kan. Tapi kalau memang Tuhan mau gimana lu gue, ya kan? Masa gue against keinginan Tuhan gitu kan nggak mungkin gitu loh. Ya begitu gitu. Gue terbuka. Gue sih terbuka kalau memang Tuhan mau dan Tuhan memanggil gue dan suami gue untuk punya anak lagi, ya oke, gitu loh. Meskipun gue ngedumel awalnya, gue oke, gitu loh. Maksudnya ya mau gimana gitu, itu kehendak Tuhan yang harus gue terima dan harus gue turutin gitu kan. Nah, gue pakai MOB atau Natural Family Planning itu bukan buat melawan kehendak Tuhan, no gitu kan. Tapi gue mencoba mengikuti kehendak Tuhan, ya kan. Kalau selama ini gue mencari dan mencoba mendengarkan, semoga gue nggak salah gitu atau apa ya. Ya Tuhan belum memanggil lagi gue punya anak lagi gitu. Semoga gue nggak salah ya kan. Tapi sebenarnya sejujur-jujurnya tuh bener loh. Maksud gue gini, ya lu pernah dengar kan orang maksudnya dia udah pakai macam-macam, misalnya udah pakai alat KB untuk menghambat kehamilan gitu kan. Iya, tapi kan namanya juga kuasa Tuhan gitu kan, ada aja gitu kan. Ya kan? Tetap aja gitu ya. Tetap aja jadi iya tetap aja kejadian. Mereka tuh kebobolan gitu ya. Dan menurut gue ya panggilan untuk berhubungan, misalnya nih gue udah jaga banget ya, gue udah tahu gue subur atau apa, tiba-tiba misalnya nggak tahu ya mungkin panggilan aja untuk mempunyai anak lagi gitu, tiba-tiba kejadian aja gitu kan, padahal udah dihitung-hitung gitu kan, kayaknya nggak bakal meleset atau hasratnya tiba-tiba tidak terbendung gitu kan, kejadian gitu atau apa ya, itu panggilan Tuhan loh menurut gue. Untuk berhubungan seksual gitu kan di masa subur,
padahal kita udah rajin catat atau apa, tiba-tiba kenapa, itu panggilan. Menurut gue itu panggilan lah, maksudnya bukannya kita salah nyatet, salah apa segala macam ya, kita nggak tahu kuasa Tuhan lah. Lu lagi nggak subur, tiba-tiba dia mau kasih anak, tiba-tiba pada saat itu juga lu dibikin subur gitu, mana tahu gitu kan. Tapi lu nggak takut pas ngomong begitu? I mean gini, apa yang membuat lu, ya bahasa gue selalu generous sama Tuhan gitu? Lu nggak takut gitu ngomong begitu? Ya itu aja sih. Soalnya banyak yang takut dengan kesimpulannya. Sampai bingung kan lu ngomongnya. Gue speechless. Gue mau takut apa? Menurut gue prinsipnya gini ya. Pokoknya kalau memang gue disuruh, pasti gue dicukupin gitu aja lah gitu loh. Gue nggak mau pusing deh. Maksud gue emang bayar uang sekolah segala macem ya mahal. Lu kalau lu mikirin di depan, seperjuangan gue, anak gue 3, dari anak gue 1, 2, 3 gitu kan ya. Ya duit mah yang nggak cukup, maksudnya cukup nggak lebih gitu, tapi cukup gitu loh. Tapi hidup aja tuh gue bertiga. Terus lu lihat deh anaknya orang di kampung gitu ya, maksudnya yang kerjanya apa? Lu pikir pakai otak kita emang dia cukup duit segitu gitu? Tapi dia hidup, tapi dia cukup. Maksud gue itu gitu ya. Anaknya banyak gitu kan. Orang tua kita dulu anaknya 9 atau apa? Lu kerjanya apa sih dulu, nyokap bokap atau apa segala macam? Emang pengusaha yang keren-keren atau apa? Anaknya jadi juga kayak kita gitu loh. Jadi gue mikir ya, maksudnya ngapain sih mikirin yang kita nggak nyampe gitu loh. Udah biarin aja itu urusan Tuhan deh. Jadi maksudnya gue, kalau memang lu udah hamil, udah dikasih anak, udah ada anaknya gitu ya, ya udahlah lu berusaha aja gitu loh. Berusaha aja, bekerja dengan baik atau apa. Lu berdoa, kalau lu lagi kekurangan, Tuhan pasti beri gitu kan. Ya gue gitu aja deh mikirin deh. Jadi gue daripada gue jelimet ya, maksudnya orang zaman sekarang tuh pasti jelimet lah, maksudnya perlu penuh hitung-hitungan atau apa gitu ya. Akal sehat pasti perlu gitu, planning pasti kita perlu, kita dikasih akal budi gitu kan sama Tuhan buat gitu-gituan. Cuman kadang-kadang orang suka lupa iman gitu loh, maksudnya suka lupa sama Tuhan. Kalau gue prinsipnya gini deh, pokoknya kalau Tuhan kasih dia cukupin, udah gitu aja titik deh, gue nggak mau mikir-mikir yang lain. Ntar gue pusing. Jadi dengan kata lain, manusia yang bikin ribet hidupnya sendiri gitu ya? Menurut gue sih iya. Kita mikirnya terlalu jauh ya, terlalu panjang ya. Iya, maksud gue orang zaman sekarang nggak mau punya anak apa-apa setengah mati, sampai maksudnya sampai aduh gimana ya, menurut gue itu kayak against apa ya. Memang maksudnya kita dikasih iya sih, maksudnya dikasih akal sehat, akal budi itu untuk memilih gitu maksudnya. Tapi kita kan dikasih akal budi juga untuk mendengarkan kehendak Tuhan loh menurut gua. Bukan mendengarkan kehendak kita doang gitu loh. Iya. Ada sih, gue punya teman ya, dia menikah, tapi dia berdua ya sama suaminya itu memang dari awal sepakat untuk tidak punya anak. Gitu. Padahal dia Katolik atau Kristen, gue lupa lah. Tapi dia ke gereja, dia Katolik sih. Cuma suaminya Protestan gitu. Tapi mereka dari awal sepakat untuk tidak usah punya anak ya gitu. Ya kalau pasangan yang begitu sih dari awal menurut gue sih mereka seharusnya itu belum siap menikah. Kalau mereka belum mau terbuka sama kehidupan menurut gue ya. Gitu. Dan kalau dia ngomong depan romonya nggak bakal dikasih sakramen juga. Betul. Syaratnya udah nggak terpenuhi. Iya, karena syaratnya udah nggak terpenuhi. Dia tidak terbuka ya, tidak terbuka pada kehidupan. Tapi kalau gue sih di awal ya, gue nggak tahu sih, mungkin kalau kasusnya yang kayak temennya Mbak Afi ya pasti ada juga gitu. Tapi kayaknya mostly orang kalau married, entah dia mau nunda dulu atau enggak, ujungnya pengen lah ya punya momongan gitu kan. Apalagi kalau yang tipe keluarganya yang sangat bertanya-tanya gitu, kapan ini, udah ini, apalagi yang nenek kakek yang kangen cucu lah apa gitu, pengen gitu kan. Ya untungnya sih karena gue juga gak punya anak, gue tuh gak punya tuntutan, nyokap gue tuh gak pernah loh nanyain gitu. Even suruh gue ke dokter untuk memeriksakan atau apa gitu ya, itu gak pernah. Jadi gue sendiri merasa, gue gak merasa gak diperhatikan, justru gue merasa sangat dicintai gitu dengan tidak adanya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu di keluarga gue. Karena banyak orang berpikir bahwa anak itu kan investasi ya. Kayak misalnya dia berpikir gini, iya lu kalau gak punya anak, ntar lu tua siapa yang ngurus? Lu mau tinggal sama siapa gitu kalau lu sakit gitu. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa anak itu adalah sebuah
Betul. Investasi. Jadi kayak balas budi gitu. Kalau lu punya anak, maka anak lu harus nanti ngidupin lu, tinggal sama lu, ngebiayain lu kalau lu sakit, ngerawatin kalau lu sakit gitu. Jadi mereka berpikirnya, lu kalau nggak punya anak nanti tuanya gimana? Lalu mungkin banyak orang yang mulai khawatir. Gua tidak bilang bahwa gua nggak pernah khawatir akan itu ya, itu bohong juga gitu. Dengan tidak punya anak beda lagi, dengan banyak anak khawatirnya beda. Dengan tidak punya anak khawatirnya beda gitu. Punya anak-anak punya kelainan atau disorder, gangguan beda lagi gitu khawatirnya. Jadi setiap apa yang terjadi itu ada kekhawatiran yang berbeda-beda di kita gitu. Gue sendiri sih awal ya pasti mau lah ya yang omongan sampai terakhir-terakhir dengan usia gue begini gitu. Gue tahu bahwa gue akan kans itu akan semakin gak ada di gue gitu. Dan gue merasa bahwa karena di ajaran kita juga tidak memperbolehkan untuk adanya in vitro segala macam bayi tabung itu, maka gue sendiri tidak akan pernah memaksakan ke arah sana gitu. Jadi gue lebih ke arah bersyukur kalau kayak Anas gitu, kalau dia dikasih anak 3, bahkan kalau Tuhan kasih lagi, maka gue akan bersyukur bahwa kalau gue nggak punya anak gitu, gue nikmatin itu dan berharap gue bisa berbuah atau mempunyai kehidupan Kristiani dalam bidang yang berbeda, dalam arti yang berbeda gitu. Bahwa gue nggak bisa memberikan diri gue dalam arti mengurus anak, ya mungkin gue Tuhan panggil untuk yang lain lagi gitu. Toh yang namanya yang namanya melayani bukan cuma di keluarga. Gitu. Melayani itu banyak gitu. Bentuk pelayanan yang mau kita berikan kepada Tuhan karena kita cinta sama Tuhan itu banyak. Nggak selalu hanya untuk anak. Gitu. Bahkan menurut gue kadang-kadang orang tua terlalu posesif terhadap anak dan kayak nggak ada dunia lain kecuali anak. Kalau iya kan banyak orang tua yang seperti itu. Semua alasannya gue sibuk karena nggak bisa karena gue punya anak gitu. Seolah-olah ya cuma hidup dengan keluarganya gitu aja. Dan menurut gue ya kurang sehat juga ya. Pusat hidupnya jadi anak ya, bukan betul. Tuhan. Iya betul. Pusat hidupnya anak dan berharap banyak sama anak bukan sama Tuhan. Gue menemukan itu banyak di luar dan syukurlah gue nih ya yang gue mau sharing dan gue mau membanggakan keempat teman gue di sini adalah maksudnya gue tuh nggak pernah melihat kalian tuh tidak berbuah gitu loh dan gue nggak pernah melihat tuh kalian gimana ya mungkin karena kalian saking berbuahnya ya pengen berbuah banyak gitu dan melakukan banyak hal gitu buat orang dan gue nggak tahu ya gue jarang sekali melihat kalian atau nggak pernah sama sekali melihat kalian tuh kayak desperado gitu loh. Gue punya banyak teman-teman juga yang udah married gitu kan, tapi tidak berbuah secara fisik, tidak punya anak gitu. Dan itu hidupnya seperti tidak ada apa-apanya gitu karena tidak melakukan apa-apa. Kayak nggak berguna gitu ya. Kayak nggak berguna gitu. Gitu. Dan gue nggak melihat itu di sini gitu loh. Coba dong kalian cerita dong. Ya sih kalau gue nih ya, gue sama suami gue itu kan gue menikah 16 tahun ya tahun ini. Nah itu tuh awal-awal ya gitulah semangat ya, punya anak segala macam gitu. Apalagi suami gue kan dari Indonesia Timur ya, dari Flores yang memang nggak tahu lah mereka punya marga apa enggak ya, gue nggak tahu juga. Tapi maksudnya kalau marga itu kebawa gitu kan, dibawa gitu kan. Nah terus ya kami sih dulu juga usahalah segala macam gaya dilakukan segala macam gitu ya. Tapi ya sampai satu titik akhirnya kita menyadari bahwa iya kayaknya memang Tuhan nggak kasih gitu ya anak biologis gitu. Tapi puji Tuhannya sampai sekarang kami punya 5 anak rohani. Kemudian juga karena gini, yang Anas cerita tadi ya bahwa kelihatannya gue sama suami gue kayak nggak kayak orang merasa nggak berbuah gitu ya. Mungkin juga karena kami juga aktif di komunitas gitu ya, di Domus Kodis ini kan waktu itu kami dapat tugas untuk menggembalakan anak-anak baru gitu. Karena itu tuh gue setiap tahun sama suami gue, tahun ini kita melahirkan 20 anak baru gitu ya, ngerasa banyak gitu. Mungkin kalau dihitung-hitung yang dulu sempat kami urus gitu ya, waktu masih jadi anak baru di komunitas itu mungkin sampai sekarang ada kali 100 orang ada kali ya, yang ya ada yang lanjut, ada yang nggak lanjut, tapi maksudnya wah itu anak-anak kita gitu. Kalau kami ngelihat bahwa mereka berhasil, mereka di pelayanan bagus, mereka menginspirasi
orang-orang muda gitu ya berbuah gitu ya, berbuah secara rohani kayak tadi Chen cerita, itu kita ikut bangga loh, mereka hebat ya, mereka ini gitu. Mungkin itu kali rasanya lo ya Nas, punya anak, Jovan lulus dengan nilai bagus, si Selin wah naik kelas dengan nilai bagus, kan seperti itu ya rasanya ya, bangga gitu. Bener juga sih ya, mungkin karena kami juga terlibat di pelayanan ya, jadi ada yang at least bener sih, gue nggak pernah merasa sebagai wanita paling hina karena nggak punya anak sih. Paling hina. Iya, soalnya Chen, gue pernah loh sama Chen, ingat nggak Chen, kita yang pelayanan ke Atambua Chen, lagi sharing gitu kan, apa hal yang paling membahagiakan, kita megang kelompok ibu-ibu, kelompok cewek masih muda, apa yang kejadian, apa yang paling membuat kamu bahagia? Rata-rata semua bilangnya, iya bisa memberi anak kepada suami. Kamu macam lu berdua cengok dong. Iya. Kita pasti perempuan paling gak bahagia di mata. Iya. Kalian dari planet lain soalnya. Udah gitu, sosokan berani mau mimpin kelompok sharing lagi. Udah. Iya. Tahu banget dari situ ya. Sok jagoan. Tapi gue rasa hal yang perlu disyukurin juga adalah ya pastinya juga Mbak Afi gitu ya, sama Lia di sini, kita punya suami-suami yang ngerti gitu. Iya sih, betul ya. Punya suami-suami yang nggak ngerti bahwa nggak punya anak bukan dosa gitu, nggak punya anak tuh bukan berarti gue harus tinggalin bini gue gitu. Hal-hal yang seperti itu, karena kan di luar banyak banget gitu, nggak punya anak dan benar-benar ya pokoknya keluarga menuntut harus punya anak, sehingga suami-suami ini juga kadang-kadang banyak terjadi yang tidak diinginkan gitu. Karena suami kalian itu punya basic yang sama, mereka sama-sama takut Tuhan, mereka juga mau melakukan firman Tuhan yang bilang, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, suami-suami kalian kan tahu, makanya jadi lebih enak. Iya, makanya tadi gue bilang, Mbak Afi sama Lia juga pastinya bersyukur nih punya suami-suami yang ngerti gitu loh, punya suami-suami yang mau tetap embrace kita, keperempuanan kita tanpa kita berbuah secara fisik gitu sih. Thank you loh ayatnya. Iya, ayatnya. Nih pas nemu dari ayat mana tuh Kak Rika? 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Ayat 7. Nah, itu boleh pas dibacain. Ngomong, pas mata gue lihat ayatnya. Wah, mesti dibacain tiap hari depan suami. Mesti dibacain tiap hari depan suami ya. Ya kalau dia mau tidur, lu bacain di kupingnya. Supaya hipnosis. Ini ya perlu dibacain di kuping ya. Bisikin kalau enggak di bantalnya. Atau enggak ayatnya ditulis selipin di bawah bantal. Nanti dia bales lagi. Hai istri, tunduklah pada suami. Tunduklah pada suami. Itu ayat pamungkas. Ini ayat atau pelet? Jadi orang Chen, kita mah beda kelasnya. Kalau orang mah berbalas pantun, kita berbalas ayat. Berbalas ayat. Ngeri banget. Itu kalau Yurika sih gue nggak sanggup berbalas ayat. Tapi ngomong soal berbuah ini, gue rasa sih memang menarik ya. Maksudnya karena ini ada kontroversi selalu, tarikan-tarikan antara yang isunya Anas gitu, terus isunya kita bersama gitu, maksudnya dengan yang dibilang tidak berbuah dan sebagainya. Gue rasa itu akan menjadi satu dinamika hidup yang orang kan selalu berpikir, orang kok gak ada puasnya gitu. Giran dikasih anak, heboh gimana caranya, pakai kontrasepsi lah, udah gitu ntar dia aborsi lah, gara-gara kesuburannya dia takut sendiri sama kesuburannya. Giran kita yang gak bisa punya anak juga ngebatin mungkin kok orang kok di luar sana. Gue pernah banget dulu ngedampingin Budika ya, dia namanya belum married ya, lagi hot-hotnya kali, hamil. Akhirnya terus udah gitu bagus, yang satu anaknya diterusin dikasih ke orang, yang lain akhirnya anaknya diaborsi gitu kan. Terus kita ngelihat gitu sekarang gitu, terus gue masih ngelihat, kebetulan gue masih nggak get in touch lah, tapi gue masih tahu lah hidupnya dia.
gue ngelihat nih orang juga kayaknya mau punya anak juga bisa punya anak. Sedangkan gue yang dari dulu memperjuangkan hidup benar gitu, nggak dikasih anak gitu kan maksudnya. Kadang-kadang gue suka mikir orang juga, nggak pengen punya anak dikasih anak. Giliran gue yang pengen punya anak, gue terbuka sama kehidupan, nggak dikasih anak gitu. Ya gue rasa itu adalah bagian dari hidup yang misteri ya, yang kita nggak pernah tahu gitu. Sehingga ya gue rasa nggak punya anak ataupun punya anak, apapun itu bahasanya berbuah, gue rasa itu juga akan selalu jadi misteri. Gue sharing sedikit ya cerita gue. Ya apalagi lu kan sampai pabriknya harus ditutup ya. Betul. Ya kan? Pemaksaan. Karena COVID nggak? Karena COVID pabriknya ditutup. Gue sama Cen sebenarnya masih terbuka pabriknya, cuman mesinnya mungkin udah nggak bisa berproduksi gitu. Nah kalau Lia nih mesinnya udah karat Mbak. Kalau Lia pengalaman sebaliknya gitu, mungkin mesinnya masih bagus gitu, tapi terpaksa ditutup. Gimana tuh Li pengalaman lo tuh? Mesinnya nggak bagus juga sih Mbak, itu sebabnya diangkat. Gitu, oke baik. Tapi ya suami gua anak satu-satunya. Jadi ya pastinya ya gue nggak tahu di dalam hatinya ya, mertua gue juga puji Tuhan sama kayak orang tuanya Cencen yang nggak pernah nanya gitu. Ya jadi dalam hatinya ya gue nggak tahu ya, at least tidak pernah terucap gitu. Dan suami gue memang juga sama tadi yang Cen bilang, tipe kami berdua punya kesamaan pengertian bahwa yang namanya anak itu bukan hak kita. Yang namanya anak itu pemberian. So gimana caranya lu memaksa yang ngeberi anak buat ngasih lu, kan gak mungkin gitu kan. Ya udah akhirnya gue inget banget tuh. Ya abis merit kan biasa lah ya. Biasanya kan orang langsung hamil gitu kan. Jadi kan gue juga ngarep hal yang sama gitu. Gak hamil-hamil. Gue inget tuh. Gue itu sedih pertama kali ya. Gak hamil-hamil itu abis si Anas merit. Anas itu merit itu kayak kalau gak salah setahun lebih. Gue 2014. Tahun setelah lo ya? Saya hampir 2 tahun lah. Gue 2016. Ya 1,5 tahun lah, gak sampai 2 tahun. 1,5 tahun. Dia married 1,5 tahun abis gua, terus udah gitu dia kagak sempet mens, Bo. Dia langsung hamil. Gitu kan. Sedangkan gue yang udah mencatat dan berolahraga. Sampai anak gue kemarin nanya. Oh iya. Sampai si Jovan kemarin nanya. Dia ngitung. Nanya. Kok kawinnya 2016, dia hamil, jadi dia ngitung. Jangan-jangan dia anak sebelum... Ya ampun, dia udah bisa menghitung ya, udah ngerti dia. Dia kemarin menghitung. Ya gue inget tuh, gue sedih pertama kali tuh itu gitu. Gila kok gue beneran, gue baru kayak wake up call gitu, kayak aduh gila ya ternyata emang ini ada masalah nih. Kalau gak salah sejak itu juga akhirnya gue ke dokter. Gara-gara terungkit perasaan itu gitu. Dokter gak ada apa-apa, ya udah gue jalanin. Ya puji Tuhannya lagi, kita semua ada di komunitas yang kayaknya anak agak ada habisnya. Anak keluar sedikit, yang masuk lebih banyak. Jangan sedih. Nambah terus anaknya. Jadi gue juga puji Tuhan dikasih opportunity kali ya, dikasih rahmat kali ya untuk ada di dalam komunitas ini dan dikasih tanggung jawab. Yang kadang-kadang gue suka berasa gue juga melalaikan tanggung jawab gue juga gitu kan. Tuhan udah kasih, guanya yang suka rese gitu kan. Ya tapi kemudian tahun 2015 kemarin gue mendapati ada bahasanya yang gampang mungkin tumor, tapi tumor jinak lah gitu. Tapi waktu itu karena ada satu yang cukup besar dan nggak jelas di USG, jadi dokter akhirnya bilang kayaknya yang ini, terus udah nempel di saluran kencing sama saluran kencing, setelah dibuka ternyata nempel juga di saluran pencernaan. Jadinya emang udah nempel lengket kiri kanan karena besarnya. Jadi dokter bilang itu udah mendingan diangkat aja. Ya waktu itu gue masih bertanya sih, bisa nggak jangan semuanya. Sehingga gue kan belum menopause kan gue kan, jadi siapa tahu masih bisa. Cuman ya dokternya bilang, ya kamu mengharapkan apa lagi? Yang bener aja udah susah, apalagi udah cacat kiri kanan, maksudnya udah ada sayatan gitu, udah ada apa kan, pasti rahim kita juga nggak sekondusif yang seharusnya kan. Ya usia gue juga itu udah 45, iya 45 tahun waktu itu. Jadi ya udahlah, gue bilang ya udah angkat aja. Nah waktu itu sih gue sih udah nggak sedih-sedih gimana sih. Yang buat gue sedih cuman gue merasa mungkin
gue merasa kayaknya dari seluruh organ tubuh gue gitu, gue selalu ngomong betapa berharganya kesuburan kita. Justru gue dikhianati oleh organ itu gitu. Gue merasa dikhianati oleh organ itu. Karena karena organ itu yang kena dari seluruh tubuh gue, kenapa juga organ itu yang kena gitu kan. Ya anyway, itu gue ada podcast sendiri tentang kisah itu. Ntar kalau teman-teman mau hubungi, mau denger, silahkan nanti ke IG, ntar gue kasih linknya. Tapi linknya ya di IG-nya Sepatu Kaca ya. Iya, di IG Sepatu Kaca. Cuman ya intinya adalah sama tadi yang Cicen bilang, yang Mbak Afi bilang, tadi Yurika juga sempat ngomong cara kita memandang keberbuahan itu mungkin yang harus diubah, ya betul. Gimana kita ngeliat keberbuahan bukan dengan yang dunia definisikan, tapi keberbuahan dengan apa yang sebetulnya menjadi kehendak Tuhan gitu. Karena Tuhan selalu menghendaki kita berbuah dalam konteks gua dan suami gua. Ya Tuhan menitipkan komunitas ini yang bersama-sama dengan lu pada, kita sama-sama ada dan dititipin Tuhan sama-sama gitu dengan part kita masing-masing. So ya gue merasa itu kewajiban kita untuk, seperti Anas juga berkewajiban untuk merawat 3 anaknya, jelas gitu maksudnya Tuhan kasih, jelas nih ada manusianya gitu. Kita juga sebenarnya jelas gitu, dan apapun yang jadi panggilan Tuhan dalam hidupmu, apapun yang Tuhan titipkan, mau talenta, mau apapun, itulah yang harus jadi buah ya, yang harus berbuah lebat dan memberkati banyak orang. So menurut dapat gue, even single juga harus berbuah. Kita lihat sama-sama Kak Yurika lah, gimana dia single apa sih Rik lu? Single for Christ apa sih? Single fighter life. Single for life. Selibat awam. Tapi bagaimana dia sejak masa mudanya sampai putih rambutnya karena dia nggak pernah ngecat rambut, sampai hari ini juga jadi berkat buat begitu banyak orang. Padahal dia nggak married, dia nggak menikah, tapi justru lewat kesaksian kesendiriannya ya dia jadi berkat. Itu sih menurut gue ya, panjang gue, maaf. Ya menarik sih ya. Menarik ya, maksudnya kan di luar sana memang orang taunya berbuah itu adalah punya anak gitu ya, punya anak biologis gitu kan, sehingga orang juga seperti Lia bilang, orang tuh wah saking kepengennya punya anak, usahanya bukannya lari langsung ke Tuhan, tapi usahanya yaitu ke dokter, teknologi ya, ke dokter, bikin anak bayi tabung bla bla segala macam gitu. Terus juga ada juga yang mungkin tidak punya kemampuan materi ya, karena itu juga nggak murah kan, itu jadi sehingga bersedih lalu menjadi merasa menjadi perempuan yang paling menderita karena aduh gue nggak bisa kasih anak buat suami gue, buat keluarga gue gitu ya. Ya ternyata memang gue setuju sih yang Lia bilang gitu, bahwa anak itu adalah pemberian atau gift dari Tuhan ya. Kalau orang nggak mau kasih gift, Tuhan nggak mau kasih gift dalam bentuk anak, ya mungkin Tuhan punya rencana lain ya. Tuhan kasih gift ke kita dalam bentuk yang lain gitu kan. Yang ya gue jadi rasa ya Mbak, sorry gue potong. Tadi ngomong gift ya, gue jadi inget ya, kalau lu memaksakan diri lu untuk bayi tabung, lu jadi kayak ngerampok gitu. Gak tahu sih ini analogi yang benar apa enggak gitu. Jadi yang tadinya buka tapi lu paksa, jadi lu jadi rampok gitu. Nih sorry nih gue mungkin terlalu keras mungkin bahasa gue, tapi ya I mean iya gak sih? Iya ya, maksudnya iya. Lu gak kok kasih gue dengan cara gitu ya. Gak tau deh, iya gak sih Yurika, menurut lo gimana, bener gak tuh analoginya? Kita jadi kayak merampok gitu. Iya, jadi gini, soal keberbuahan itu kan kalau kita mau lihat dari dasar kitab sucinya, kalau Bapak Suci Fransiskus itu kan bilang bahwa Allah itu kan fruitful, Allah itu kan pasti berbuah, sedangkan kita manusia itu kan diciptakan satu gambar dan satu citra dengan Allah, sehingga kalau persatuan antara Allah dengan manusia, antara Kristus dengan manusia, itu cirinya pasti akan ada kehidupan, akan ada keberbuahan.
Begitu juga kematian dan kebangkitan Kristus kan juga itu menghasilkan keberbuahan buat manusia, yaitu keselamatan, sehingga kita yang percaya sama Yesus nanti akan mendapatkan kehidupan yang kekal gitu kan. Nah, gambaran Allah yang berbuah juga kalau misalkan kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi, artinya kan kita menerima kehidupan rohani. Sehingga pengorbanan Kristus juga kan artinya membawa keberbuahan buat manusia. Begitu juga ketaatan Bunda Maria, ketika dia taat, mau berbuah, ketika itu kemudian kan gereja mengatakan bahwa Bunda Maria itu menjadi tabut Allah perjanjian baru kan, karena dia mau mengizinkan tubuhnya untuk terbuka pada kehidupan gitu, sehingga menjadi jembatan keselamatan dengan melahirkan Kristus buat manusia. Sehingga memang gambaran di dalam kitab suci kita ngelihat juga bahwa keberbuahan itu adalah blessing, berkat gitu gambarannya, sehingga buat mereka yang bisa punya anak misalkan itu gambaran bahwa dia diberkati gitu kan kandungannya. Ini menurut kitab suci ya kalau kita melihat di situ. Dan kalau Bapak Suci Fransiskus juga bilang karena Allah itu fruitful, karena Allah itu berbuah, maka Allah juga menginginkan kita juga untuk berbuah. Tetapi tentu saja buat mereka yang selibat misalkan, yang memilih panggilan hidupnya adalah selibat, tentu saja keberbuahannya bukan dalam bentuk keturunan gitu. Makanya Bapak Suci Fransiskus bilang ada material and spiritual fruitfulness. Ada keberbuahan yang secara materi dan juga keberbuahan secara spiritual. Yang tadi kalian sharing soal di komunitas punya banyak anak-anak rohani, itu kan gambaran dari keberbuahan yang rohani, yang spiritual. Nah, di mana keberbuahan yang materi ataupun yang spiritual ini diwujudkan lewat giving life gitu, living for others, mau hidup buat sesama dan juga mau memberikan kehidupan. Jadi intinya sebenarnya baik yang menikah punya keturunan atau enggak, ataupun yang selibat, itu yang paling penting sikap hatinya kan yang harus terus terbuka kepada keberbuahan, walaupun mungkin keberbuahannya bukan keturunan, tapi bisa juga secara rohani atau secara material gitu. Jadi intinya bukan hidup buat diri sendiri. Nah, kalau kayak sterilisasi, kontrasepsi, lalu rahim yang dipinjam, itu kan ada unsur-unsur egoisme gitu di situ. Nah, itu kenapa nggak cocok dengan keberbuahan karena dia menutup gitu. Nah, kalau Yohanes Paulus II bilang itu adalah budaya kematian kan, sedangkan kita karena Allah itu adalah kehidupan, maka kita pun harus terbuka kepada kehidupan yang dimulai dari sikap hati. Nah, kalau menikah, dia sebenarnya bisa punya anak, tapi sikap hatinya nggak mau punya anak, kan berarti dia lebih mendukung budaya kematian daripada kehidupan. Gitu sih. Tapi budaya kematian itu menarik sih, memang entah kenapa ya, sekarang tuh emang orang kayaknya lebih banyak cari jalan pintas kali ya Mbak. Gitu. Ya karena lebih buat mereka kan mereka nggak mau pikul salib, jadi mereka maunya jalan pintas yang mudah, yang ringan gitu. Padahal sebetulnya sih nggak menderita banget sih nggak punya anak ya. Ya maksudnya gue kan nggak memilih ya, gue nggak memilih untuk nggak punya anak. Ya, tapi kan banyak yang tapi memang benar ya bahwa kita itu harus ada dalam kelompok atau komunitas yang memang mendukung budaya kehidupan juga. Nah, kalau komunitas kita juga orang-orang teman-teman yang kita bergaul lebih mendukung budaya kematian juga, kitanya pasti juga bisa ke bawah dan merasa itu berat gitu. Iya, betul. Ya juga sih. Terus kalau misalnya ada yang bilang bahwa tidak punya anak itu mandul itu adalah kutukan gitu tuh gimana tuh Kak? Ya itu gambaran di dalam kitab suci bahwa keberbuahan itu artinya termasuk rahimnya itu melahirkan keturunan gitu kan. Itu gambarannya seperti itu karena itu adalah berkat. Tapi kan juga
dia kalau misalkan yang mandul itu kan bukan pilihannya dia untuk mandul. Tetapi kayak misalkan kayak Ria contoh ada penyakit gitu, ada tumor, atau mungkin ada orang yang memang nggak kebuka tapi dia bisa berbuah secara materi atau secara rohani, kan sama, tetap bisa memberikan kehidupan. Jadi ujung-ujungnya adalah gimana sikap hati kita, lalu kemudian keputusan-keputusan dalam pemberian hidup kita itu. Daripada yang dia bisa punya keturunan tapi dia tutup dengan kontrasepsi, ya mendingan yang mandul tetapi dia memberikan hidupnya buat sesama juga kan. Iya, betul juga, betul. Bagus tuh statement lo yang terakhir. Tapi ini loh, gue sih berasa sih gue diberkati banget ya. Ya puji gini lah, gue nggak mau gini. Gue juga jadi inget cerita. Gue tuh nggak tahu ya, puji Tuhan banget ya. Gue tuh nggak terlalu dikasih apa, gue itu orangnya nggak punya perasaan apa gue nggak tahu. Cuman gue nggak terlalu dibawa perasaan pada saat ya paling sekali itu doang yang gue bilang gue sedih Anas hamil itu gue belum itu doang. Itu pertama kali dan terakhir kali kayaknya. Gue berasa sedih. Setelah itu sih biasa-biasa aja sih. Sekarang malah gue pikir-pikir ya, gila ini anak-anaknya Anas kan lumayan sering kontak sama gue ya. Jadi ya enak juga nih. Nggak keluarin duit sekolah, nggak naik darah gara-gara dibuat bete gitu kan. Kalau ketemu sih manis-manis aja semua sama gue kan. Jadi semua yang mereka mau gue kasih. Balikin ke ibunya. Gue inget pernah balikin ibunya. Pernah jalan sama si Jovan sama Selin. Selin lagi sama si Rainer tuh, ada anak teman kita. Gue inget mereka berdua bisik-bisik di belakang. Kalau pergi sama mami minta aja pasti dikasih. Masih kecil-kecil mereka udah lupa kali. Gue kedengeran mereka ngomong gitu. Tapi memang ya udah kalau saya mereka lo mau apa? Gue kasih semuanya gitu. Udah nyebelin balikin ke mak bapaknya. Beres kan hidup gue. Gitu kan. Soalnya mintanya cuma 1 hari, Li. Iya makanya gue batasin kalau ke rumah gue. Maksimal berapa hari gue udah gak bisa bangun siang gitu ya gara-gara pulang ke rumah ntar lagi. Terus jatah duit udah habis buat beliin, balikin ke Mae. Mami udah mulai pusing keseringan bangun pagi, balikin. Keseringan bangun pagi, gue sih gak masalah ngeluarin duit, keseringan bangun pagi itu masalah buat gue. Anyway. Okay. Ya. Ada lagi yang mau cerita? Enggak sih gue. Nah ini kan kita ini seru sih ya obrolannya ya tentang apa ya, karena kayak pendapat dunia pada umumnya kan berbeda ya sama yang kita tahu gitu dari kitab suci gitu. Ini menarik sih. Nah sebenarnya sih kita kan sama-sama mau sampaikan ke Sekawati nih semua ya, Sekawati dan sekawan juga lah ya yang akan menjadi calon suami atau sekarang udah menjadi suami seorang Sekawati gitu. Kita pengen apa ya, kata sakti kita kan wake up princess tuh. Nah, apa sih yang perlu kita sadarkan nih buat Sekawati semua nih, teman-teman, ada yang mau kasih masukan nggak? Apa sih yang mesti untuk yang belum menikah ataupun yang sudah menikah dan belum punya anak gitu ya? Apa sih yang perlu mereka sadari gitu? Woi bangun gitu loh, wake up, nggak gitu. Apa nih? Siapa nih? Bahwa kalau gue sih gue mikirnya kadang-kadang kan gue tipe orangnya overthinking ya, tapi gue harus balik lagi untuk menyadarkan kewarasan gue dengan bilang bahwa mensyukuri dan menikmati aja apa yang Tuhan kasih, apa adanya. Dikasih anak ya disyukuri dan dinikmatin, nggak dikasih anak disyukurin dan dinikmatin, kawin disyukurin dan dinikmatin, nggak kawin disyukurin dan dinikmatin, gitu aja gitu. Jadi dapat anak 3 atau 4 ya disyukurin atau disyukurin dan dinikmatin gitu. Jadi kalau terlalu dibawa pusing secara manusiawi ruwet. Tapi kan kalau dipikir-pikir ya Tuhan udah kasih itu yang terbaik buat kita. Tuhan nggak kasih itu juga yang terbaik buat kita gitu. Karena Dia paling tahu apa yang terbaik buat kita. Gitu. Amen. Betul. Thanks, Cen. Ada lagi mau tambahin? Kalau gue dari yang minoritas di sini. Kalau gue dari yang Karika tadi tuh dia ngomongin tuh banyak banget poin-poin bagus ya. Menurut gue tuh kalau kita hidup harus berbuah. Kalau lu nggak berbuah, maksud gue hati-hati. Bentar lagi jangan-jangan lu dipanggil sama yang Maha Kuasa. Suruh balik. Soalnya lu nggak berbuah. Ngapain lu hidup di sini? Ditebang ya. Ditebang lo gitu kan. Maksud gue jadi sadarilah ya. Maksudnya hidup itu ya nggak perlu yang maksud gue
banyak orang mencari hidup tuh mesti nikmat gitu ya. Maksudnya di dunia tuh foya-foya mati masuk surga gitu kan, maksud gue. Banyak orang bilang begitu. Tapi maksud gue hidup, lu punya anak, nggak punya anak, bukan berarti lu nggak berbuah gitu loh. Yang namanya orang hidup itu mesti punya buah, punya gunanya buat orang lain gitu. Apakah itu buah rohani maupun buah biologis gitu kan, seperti tadi Yurika bilang. Okay. Kalau gue tadi mau mengikuti, kan Mbak Afi kayak ngasih istilah titik-titik gitu. Setelah habis ngomong woi gitu, bangun woi gitu kan. Di belakangnya habis itu gue mau ngomong begini, woi bangun woi. Lu hidup bukan buat diri lu sendiri. Gue mau ngomong begitu gitu. Karena memang sebagai perempuan kita dikasih kekuatan yang luar biasa. Apapun itu panggilanmu, mau berbuah secara biologis apa enggak, kita punya bekal nih dalam panggilan kita untuk kemampuan yang besar banget untuk berbuah dan ngasih berkat buat orang lain. Kalau enggak buat apa dikasih toket 2? Dikasih toket 2 buat ngasih air susu. Enggak berhubungan ya. Anyway. Nah, lu cuman lagi pengen ngomong toket aja kan makanya. Tapi intinya adalah lu dikasih segala macam equipment dalam badan lu untuk selalu memberi gitu. Dari menerima, panggilan hidup kita kan menerima kan. Awalnya akan menerima cinta Tuhan. Dan dari situ kita kemudian dikasih kemampuan untuk memberi gitu. Jadi lu bukan hidup, bukan diri lu buat sendiri. Jadi gak usah cengeng lah. Dikasih anak nangis, gak dikasih anak juga nangis. Udah yang penting gimana caranya supaya hidup yang ada ini berbuah bagi orang lain. Itu sih kalau dari gua. Setuju. Oke, ada tambahan dari Yurika? Kalau gue ini aja lah satu kata, terima kasih gitu. Terima apapun yang kita terima dengan segala kondisinya, ya kita terima dengan lapang dada, lalu kemudian kita syukuri, lalu kita kasih ke orang lain apapun yang kita bagi, kita share apa yang kita punya itu yang bikin hidup kita jadi meaningful, punya arti. Ya betul. Gitu Mbak. Yuk. Sip, setuju. Jadi Sekawati udah kan banyak kan pesan-pesannya. Kayaknya berat ya topik yang hari ini ya. Kayaknya Berat lah. Awalnya kita nggak rencana seberat ini loh. Iya. Enggak, tadinya panggilan hidup kita ya gimana? Tadinya nggak berat. Begitu Lia ngomong ada 2 toket jadi berat. Itu bukan masalah berat, itu nggak berhubungan. Lu kan tergantung ukuran BH-nya berapa. Yang paling berat gue lah, Chan. Lu kan masih berapa? Kalau Mbak Afi, mendingan closing cepetan. Closing. Gue mau ngomong dulu, ini penting. Kalau sampai 2 toket lu berhubungan, lempel, gimana? Jadi 1. Namanya 1 toket lu. Ayo closing. Dari closing. Sebelum mulai ngawur, kita harus closing. Jadi Sekawati, sekawan semua yang ada di sana. Nah, ini adalah pesan dari kami yang ada di sini. Jadi kita perlu sama-sama nih mengucapkan ya kata-kata sakti kita ya. Pamungkas. 1, 2, 3. Wake up, princess. Oke, guys, sampai jumpa lagi ya. Jangan lupa kepoin kita di IG kita sepatukaca.talk. Oke, kalau mau kasih saran, kalau mau nanya-nanya silahkan disaran langsung. Oke. Sampai ketemu lagi dengan topik yang lebih seru. Bye-bye. Selamat berbuah. Semuanya. Selamat berbuah. Ciao. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikast kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikast yang lain.